Saya Paskalia FK Sondak dari Fakultas Keperawatan kelas A5 angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan sebagian dari ringkasan materi mengenai pendidikan anti korupsi. Dalam KBBI dan Kamus Hukum, korupsi diartikan sebagai tindak penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau barang untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Apa yang dimaksud dengan pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Berdasarkan rumusan yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ada 9 nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah, yaitu nilai kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan hemat. Faktor penyebab korupsi yaitu sifat serakah atau tamak atau rakus manusia. Keserakahan ini adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Selanjutnya, gaya hidup yang konsumtif dan moral yang lemah. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah korupsi? Untuk mencegah korupsi adalah membangun kode etik di sektor publik, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan organisasi bisnis. Hukuman bagi seseorang yang melakukan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah penjara seumur hidup serta denda maksimal 30 juta rupiah. Mengambil kesimpulan bahwa di setiap negara pasti ada beberapa pejabat yang melakukan korupsi, dan di setiap negara juga ada hukum yang dikhususkan untuk para korupsi. Di Indonesia sendiri memiliki undang-undang untuk mereka yang berkorupsi. Hanya saja sistem hukum di Indonesia tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Istilah ini tidak hanya untuk masalah korupsi, melainkan semua masalah yang berhubungan dengan hukum. Untuk itu, pemerintah di Indonesia masih harus meningkatkan sistem hukum di Indonesia tanpa memandang status atau derajat dari masyarakatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAN. Hasil transfer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Fakultas Pendidikan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri.
dirgahayu putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.